seperti apa pengolahan sampah menjadi energi listrik. Kita kupas bersama dengan Bapak Ratu Dewa, Wali Kota Palembang. Selamat pagi Pak Dewa. Ini terkait dengan Selamat proyek pagi, Mbak. PLTSA mengubah sampah menjadi energi listrik. Nah, ini bagaimana untuk progresnya hingga saat ini, Pak? Ya, perlu kami sampaikan, Mbak ya. Pertama, proyek PLTSA ini adalah yang sekarang lebih gencarnya mengolah sampah menjadi menjadi sebuah energi listrik yang dirancang untuk menangani hingga 1.000 ton sampah per hari yang menghasilkan listrik 20 megawatt. Nah, kondisi timbulan sampah yang ada di Kota Palembang harian itu berada di kisaran 1.100 sampai 1.200 ton per hari. Artinya apa? Fasilitas ini tidak hanya menjadi pelengkap saja, akan tetapi akan menjadi tulang punggung dari sistem penanganan sampah Kota Palembang secara menyeluruh. Nah, di samping itu perlu kami sampaikan juga, Mbak ya, bahwa proyek ini juga akan mengurangi volume sampah hingga 80%. Untuk itu, dalam kesempatan ini cukup signifikan rasanya dalam rangka kita menekan produksi gas metan dan juga landfill. Dan yang lebih penting lagi bahwa secara ilmiah potensi pemanasan global jauh lebih besar dibandingkan dengan karbon dioksida serta menekan ketergantungan pada TPA. Nah, dalam kesempatan ini juga perlu kami sampaikan, Mbak ya, bahwa dari sistem pengendalian emisi yang diterapkan, fasilitas ini akan dilengkapi dengan sebuah sistem yang namanya filtrasi berlapis dan pemantauan emisi secara kontinu sehingga bisa dipastikan seluruh parameter khususnya dioksin dan furannya menjadi parameter kunci emisi udara akan memenuhi baku mutu dari sisi lingkungan sehingga menjadi ramah lingkungan. Saya kira begitu, Mbak ya. Baik, ini diharapkan 80% menekan sampah untuk wilayah perkotaan khususnya di Palembang. Kalau kita lihat kan ada 1.000 ton yang Pak akan diolah. Bagaimana dengan tantangannya? Bagaimana dengan distribusi sampah sebanyak itu untuk bisa masuk ke PLTSA ini, Pak? Ya, saya kira ini suatu pertanyaan yang cukup kritis, Mbak ya. Bahwa mengelola sampah 1.000 ton sampah per hari berarti kita memastikan distribusi sekitar 40 sampai dengan 50 ton per jam dalam siklus tentunya operasionalnya 20 sampai 24 jam. Nah, kalau bicara tentang tantangan terbesar ini tentunya berada pada sistem hulunya. Bagaimana memastikan pasokan sampah dari seluruh TPS yang ada bisa stabil, tepat waktu dan juga sesuai dengan spesifikasi pengelolaannya. Untuk itu, dari sisi ketersediaan armada juga menjadi sebuah tantangan karena saat ini Kota Palembang, Mbak, memiliki 160 unit kendaraan angkutan sampah yang beroperasi melayani 18 kecamatan dari 107 kelurahan. Namun apabila dihitung berdasarkan kebutuhan real dari pasokan yang menuju fasilitas pengelolaan sampah dengan kapasitas 1.000 ton per hari, jumlah tersebut masih belum ideal, masih belum sangat memadai. Nah, dengan mempertimbangkan volume timbulan harian rata-rata rites per hari unitnya maupun jarak tempuh dan juga waktu bongkar muat dan lain sebagainya itu, belum lagi kita ingin memastikan faktor kemacetannya juga, Mbak. Perawatan kendaraan membutuhkan armada yang secara optimal mencapai kondisi idealnya, Mbak ya, 225 armada. Nah, artinya terdapat kekurangan sekitar 65 unit armada untuk mencapai sistem distribusi yang benar-benar stabil dan juga efisien. Nah, kekurangan yang ada ini, Mbak, bahwa ini akan berpotensi dalam arti mempengaruhi konsistensi pengangkutannya, juga dalam rangka meningkatkan beban kerja kendaraan yang ada. Solusinya apa? Artinya kita butuh peremajaan kendaraan-kendaraan tua, di samping kita pengadaan kendaraan operasional yang baru, sehingga optimalisasi manajemen
pengelolaan sampah Baik. ini kita harus berbasiskan data yang memang terukur. Saya kira begitu, Mbak. Ya, Pak Dewa, kalau bicara sampah itu kan adanya di hulu ya Pak, ini terkait dengan bagaimana peran masyarakat terkait dengan sampah yang dihasilkan. Bagaimana strategi dan juga pengawasan dari Pemkot Palembang untuk mengatasi hal ini? Baik, dibutuhkan peran masyarakat yang secara sentral ini sangat penting buat kita. Kenapa? Karena ini akan menentukan keberhasilan dari proyek ini, Mbak. Tanpa partisipasi warga, sistem sebesar apapun yang ada ini tidak akan berjalan optimal, saya kira. Maka PSL bukan hanya solusi tunggal, ini adalah bagian dari ekosistem pengelolaan sampah yang tetap membutuhkan pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya. Baik. Untuk itu pertanyaan Mbak tadi, kita ingin mendorong masyarakat tetap untuk melakukan prinsip 4R-nya. Baik. Sampah yang bisa diatur ulang tidak perlu masuk ke fasilitas pembakaran, justru akan semakin baik saya kira pemilahan di rumah tangganya masing-masing sehingga lebih efisien dalam rangka proses pengolahan energi listriknya. Kita punya program, Mbak, pemerintah Kota Palembang punya program juga, yaitu program satu kelurahan satu bank sampah sebagai upaya peningkatan peran masyarakat untuk lebih berpartisipasi aktif dalam rangka kita menanggulangi sampah ini. Nah, sekarang sudah jalan 96 bank sampah yang ada di 107 kelurahan. Jika setiap bank sampah mampu saja, Mbak, mengurangi minimal di angka 0,5 hingga 1 ton sampah per hari, berarti pemilahan dan pengumpulan sampah daur ulang, baik itu kertas maupun botol plastik, kardus, dan lain sebagainya, maka secara total dapat kita pastikan mengurangi sekitar 50 hingga 100 ton sampah per hari dari sistem utama. Baik. Angka ini sebenarnya, Mbak, setara dengan 4-8% dari Pak. total timbulan harian dan cukup signifikan saya rasa dalam konteks pencapaian target nasional seperti pengantar tadi Mbak sampaikan 30%. Nah, untuk itu tidak hanya sebagai instrumen pengurangan tetapi juga sebagai penggerak ekonomi kerakyatan yang berada di tingkat grassroots maupun di masyarakat yang kelas marginal. Hal lainnya saya kira PSL ini juga, Mbak, tidak hanya menjadi alasan untuk kita mengabaikan prinsip 4R-nya tadi, justru kita optimalisasinya program seperti saya katakan satu kelurahan satu bank sampah. Baik, ini menarik Pak, bagaimana peran masyarakat sentral dalam memilah sampah sebelum nanti sampah bisa didistribusikan ke PLTSA Palembang. Terima kasih Bapak Ratu Dewa, Wali Kota Palembang telah bergabung di Jurnal Nusantara. Sehat selalu Bapak.